Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita di tahun yang baru ini. Dengan penuh kasih dan penuh ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. A troubled day, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Whichever day, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go, Jesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan sepenuh hati kita. Mari angkat suaramu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh pujian. Yes Lord. Where is your sting? Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. God is good for us. Thank you Lord Jesus. You never let me go. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Holy Spirit. So Jesus, He will make the mountains tremble, even when the storms come by. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu. Yes, Lord Jesus.
kita katakan. Silakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu.
datang. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan segenap hati kita. Thank you Lord Jesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama katakan Hosana. Hosana to the King. Hosana
kemuliaan, kehormatan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Sungguh oleh karena anugerah-Mu, Engkau menolong kami menyeberangi tahun 2021. Dan izinkan pada hari ini, minggu pertama, kami mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan di segala area kehidupan kami. Dan Engkau akan meluruskan jalan-jalan kami. Tuhan, terima kasih. Kiranya anugerah-Mu melimpah, hadirat Allah yang menjamah setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Gemburkan tanah hati kami sehingga hati kami siap mendengar firman Tuhan secara istimewa mengawali tahun ini. Dan kami merindukan Tuhan, tuntunlah langkah kami. Arahkanlah kami ke dalam pusat rencana-Mu. Karena pastilah rencana-Mu tidak mungkin gagal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, coba toleh kanan kiri, ucapkan Happy New Year. Ya mungkin ada yang gak sempat ucapin Happy New Year. Selamat datang, selamat tahun baru. Terima kasih untuk tim PAW, semua tim pelayanan. Luar biasa, mereka nggak ada liburnya, Padahal banyak orang libur. Kita kasih aplaus untuk para tim pelayanan ya. Baik Asher juga nggak ada liburnya. Semuanya pada terus mempersiapkan diri pelayanan. Satu sisi gereja ini diberkati oleh para pelayan-pelayan Tuhan luar biasa. Doa kami Tuhan memberkati kalian. Amin. Amin. Selamat tahun baru sekali lagi. Di tahun baru ini adalah keputusan yang tepat ketika kita mengawali dengan Tuhan. Amin. Selamat datang dari MDC Sorong. Ibu Gembala dari MDC Sorong, Ibu Gayung. Hadir khusus untuk nanti kehadiran Ival ya. Baik, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini untuk mempersiapkan kita semua menjalani tahun ini. Tahun kemarin sudah lupakan saja ya, gak bisa diulang kan, tapi perlu dipelajari. Apa yang menjadi kegagalan kemarin, pelajari supaya kita dapat hikmatnya. Sehingga kita tidak mengulangi lagi. Tapi jangan disesali. Kalau disesali sesuatu, kalau kita noleh ke belakang akhirnya regret, nyesel. Tapi ketika kita ambil hikmahnya, syukuri dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu ada dulu sekarang ini sudah disyukuri. Itu bersyukur. Kalau Tuhan masih berikan kepercayaan pada kita. Pagi hari ini tema yang akan saya berikan pada Bapak Ibu semua adalah elevate. Naik, elevate itu dibawa naik. Ini doa dan harapan kami. Segala area kehidupan kita dibawa Tuhan mengalami terobosan ke new level. Katakan amin. Kita akan mengalami terobosan ke dalam level yang baru. Elevate, di awal tahun ini tema besar gereja GKP MDC Surabaya dan satelitnya adalah moving together. Dan moving together kami berdoa supaya setiap masing-masing kita mengalami elevate. Naik, dibawa Tuhan ada terobosan ke level yang baru. Kita akan lihat bersama-sama bagian Alkitab di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-14. Seingat saya bulan Septemberan pernah khotbah bagian ini, tetapi saya mengambil sisi yang lain. Karena Alkitab itu kaya untuk dikhotbahkan dari berbagai macam sisi. Pada waktu kita bergumul dan firman Tuhan, firman itu sendiri akan berbicara. Saya sebenarnya sangat ingin mendengarkan kesaksian Bapak Ibu semua sepanjang tahun, akhir tahun dapat firman Tuhan apa. Karena firman Tuhan itulah yang akan jadi pegangan kita. Apapun yang kita hadapi, kalau kita punya firman, kita akan dikuatkan. 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu begini firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Refaim itu artinya giant, raksasa. Nanti saya akan jelasin ya. Lembah Refaim, lembah para raksasa. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana.
Berkatalah Daud, mari kita baca sama-sama bagian ini. Berkata Daud 2-3 ya. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Saya tidak taruh PowerPoint-nya di depan, jadi Bapak Ibu harus buka Alkitab masing-masing. Ya, kalau nggak buka Alkitab, nggak bisa ngikutin. Saya berharap Bapak Ibu tahun ini kita membiasakan diri ada Alkitab di handphone kita atau lebih baik punya Alkitab seperti ini. Di tahun baru ini kita membiasakan diri juga bawa catatan karena ada sesuatu sepanjang khotbah ini Tuhan bicara, tulis. Kita nggak bisa mengandalkan kepala kita bilang nanti aku akan ikut lagi Facebook, beda. Pada waktu kita sedang ada di begini, Tuhan tuh bicaranya akan ada nggak sih? On the spot Tuhan akan bicara, Tuhan taruh. Tulis di situ dan nanti itu akan menjadi tuntunan setiap kita. Saya bacakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya, para Baalnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Kata-kata breakthrough ini saya ambil dari bagian ayat yang ke-11. Dikatakan begini, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka di sana. Berkata Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, God has broken through my enemies. Broken through, breakthrough, broken through, terobosan. Saya ingin Bapak Ibu semua hari-hari ini dalam tahun ini kira-kira ada sekitar 7 breakthrough, dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, ada 7 terobosan yang kita doakan dan imani terjadi supaya ini menjadi dorongan setiap kita apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Breakthrough yang pertama, terobosan di dalam iman. Ada terobosan di dalam iman, kerohanian. Kalau biasanya tahun-tahun kemarin baca Alkitab ogah-ogahan, bersekutu dengan Tuhan bolong-bolong. Kemudian gak bisa intim dengan Tuhan. Doa tahun ini terjadi terobosan dalam kerohanian kita. Amin. Kalau saudara dulu bilang baca Alkitab ya kagok lah, tanggung gitu-gitu saja. Tahun ini awali dengan satu komitmen. Tuhan, katakan secara pribadi dalam diri sendiri, aku akan ngalamin breakthrough dalam kerohanianku. Saudara ngalamin breakthrough dalam hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Saudara ngalamin breakthrough dalam mendengar suara Tuhan. Ada breakthrough. Jangan hidup cuma sekedar ya udahlah jalani. Breakthrough. Kata Alkitab tadi, Tuhan melakukan terobosan. Tuhan melakukan terobosan. Biar ini yang kita imani tahun ini ada breakthrough. Breakthrough yang kedua yaitu terobosannya itu dalam bidang keluarga, family. Dan saya percaya tahun-tahun ini akan terjadi banyak restorasi dalam family. Saya mempercaya akan ada banyak orang-orang dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Pagi hari ini Bapak Ibu doa, kalau engkau sudah menikah, Tuhan terjadi terobosan antara hubungan pasangan suami dengan istri. Terjadi terobosan komunikasi antara orang tua dengan anak. Terjadi terobosan hubungan antara menantu dengan mertua. Doakan. Dan yang belum menikah doa juga. Terjadi breakthrough, terobosan. Tuhan munculkan, temukan dengan pasangan yang tepat ya. Pasangan yang tepat. Bukan pasangan yang sempurna. Pasangan sempurna nggak ada, ngaca saja diri kita nggak sempurna. Kita yang nggak sempurna kok cari pasangan yang sempurna. Paling tidak Tuhan akan berikan yang sepadan. Tapi yang single doa, Tuhan tahun ini aku ngalamin breakthrough. Kau pertemukan dengan orang yang benar-benar dari Tuhan. Amin. Yang single nggak ada amin atau mau melajang terus. Saya berdoa terjadi breakthrough. Terus kemudian breakthrough yang ketiga, keuangan. Enggak ada yang ngamin, berarti enggak suka breakthrough keuangan. Saya selalu mempercayai, pada lagu tadi, I declare, nothing is impossible. Kalau nyanyi lagu itu bagus sekali. Tetapi pada waktu kita dengar kata-kata yang menguatkan iman, terjadi breakthrough, terobosan dalam keuangan. Kita berkata, yes Lord, aku percaya. Doa kami tahun ini, setiap saudara masing-masing mengalami breakthrough dalam keuangan, bukan masalah banyaknya uang untuk memuaskan kerakusan kita, bukan masalah itu. Tetapi ketika engkau ngalamin breakthrough terobosan keuangan, engkau tahu untuk apa.
yaitu untuk menjadi blessing for others, jadi berkat bagi orang lain. Dan juga yang kedua, kalau engkau mengalami breakthrough terobosan keuangan, kita diberi hikmat untuk memanage. Kalau tidak, uang itu kalau tidak dimanage dengan baik, ya akan kurang terus. Berawal dari mungkin sedikit, tetapi yang sedikit itu engkau bisa berkata, 5 roti 2 ikan Tuhan, di tangan Tuhan terjadi terobosan. Amin. Saya mengaminkan, kami mengaminkan, jemaat semua satu persatu. Mungkin hari-hari Tuhan itu susah, mau hidup aja susah. Tapi percayalah, kalau engkau mengimani firman Tuhan akan terjadi terobosan. Dan ketika Tuhan melakukan terobosan keuangan, Tuhan tidak untuk kepuasan diri kita, supaya kita memberkati orang lain. Amin. Dan juga belajar untuk memanage, belajar banyak cara memanage keuangan. Karena ketika kita diberkati menjadi good steward, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Itu prinsip, itu saya melihat. Ketika kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Kemudian yang berikutnya, freedom, kebebasan. Maksudnya apa? Saya berdoa, kami semua berdoa, suami saya dengan saya terjadi freedom, breakthrough, kebebasan dari keterikatan. Kalau ada yang keterikatan dengan kenajisan, berdoa pada saat ini kami mengatakan tahun ini terjadi breakthrough. Kelepasan dari keterikatan perzinahan, keterlepasan dari adiktif, dari obat-obatan, keterlepasan dari kemarahan. Jadi kalau saudara melihat bahwa aku ini ada sesuatu yang mengikat hidupku, kok kayaknya ada bondage, ada ikatan. Tahun ini ayo kita bersama-sama mendeklar terjadi breakthrough, terobosan dalam hal freedom, kebebasan. Dan keceriaan, saya ngeliat orang Kristen tuh susah sekali ceria kadang-kadang. Ceria kalau nonton lawak iya, tapi kalau dalam gereja kayaknya aduh wajahnya kaku-kaku. Susah senyum. Bukan masalah temperamen, bukan masalah. Kita bisa menikmati sukacita dalam rumah Tuhan. Ini hari yang diciptakan oleh Tuhan dan I will rejoice. Aku bersukacita. Kamu kanan kiri, ayo kita sukacita, ini awal tahun. Jangan memulai tahun dengan murung. Kalau kita mulai tahun dengan murung kan gak bagus kan? Kata Amsal, kalau kita memulai dengan cara yang salah, segala sesuatunya diserba salah. Jadi ayo kita mulai tahun ini dengan sukacita dalam Tuhan. Amin. Terjadi breakthrough, Bapak Ibu bisa menikmati keceriaan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Sukacita yang bukan karena didasarkan sekeliling kita. Yang keenam dan ketujuh, Bapak Ibu yang harus ngisi. Bapak Ibu yang harus ngisi. Ambil waktu sejenak, pikirkan sementara saya nyampaikan tadi, Tuhan aku mau terjadi terobosan Tuhan dalam kesehatanku. Tuhan aku mau terjadi breakthrough. Apa yang Tuhan bicara pada saat ini? Apa yang Roh Kudus taruh dalam hatimu saat ini? 6 dan 7 isi sendiri. Apa yang kau rindukan terjadi breakthrough dalam tahun ini? Ada terobosan dalam tahun ini. Mungkin selama ini engkau lelah dengan sakit penyakit. Terjadi breakthrough dalam kondisi seperti itu. Doa supaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita terjadi terobosan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya akan tunjukkan 2 kunci bagaimana mengalami breakthrough. 2 kunci bagaimana mengalami terobosan. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai ayat 20, Bapak Ibu perlu membuka Alkitab yang tadi tawarihnya dibatasin. Saya sengaja tidak menuliskan, biasanya saya tulis di PowerPoint, tapi kali ini mencoba mengajar Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitabnya. Yakobus pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia,
tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Dua kunci ada di dalam ayat ini dan berikut ini. Dua saja untuk mengalami terobosan. Apa dikatakan di sini? Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Mari kita belajar pelan-pelan dari bagian ini. Dalam waktu 10 menit kita akan lihat bersama-sama. Apa sih iman? Biasanya kita ambil Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. What is faith? Secara simpel saja. Kalau membaca hafalan Ibrani 11 sulit membayangkan. What is faith? Percaya apa yang Tuhan firmankan. Faith itu adalah mempercayai apa saja yang Tuhan bicara pada kita. Faith. Jadi pada saat ini itu sebabnya kenapa kita semua mendorong Bapak Ibu semua untuk cinta firman. Untuk belajar mendengar suara Tuhan. Karena sungguh suara Tuhan tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Faith itu adalah mempercayai perkataannya Tuhan. Itu sebabnya mendorong setiap jemaat selalu tanya Tuhan. Dalam semua area kehidupanmu tanya Tuhan. Saya akan bacakan di dalam bagian kitab Tawarikh yang tadi saya tunjukkan ayat 10. Satu Tawarikh tadi pasal 14 ayat 10. Pada waktu Daud menyerang di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Allah. Ini saya kasih warna lain, saya akan jelasin sebentar. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Diulangi ayat berikutnya, 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Cara Tuhan kerja itu gak pernah sama. Jangan berpikir, wah dulu Tuhan tolong saya pakai kayak begini nih, pasti tahun ini juga kayak begini. Tuhan kreatif. Kalau itu berarti kita yang menentukan. Itu sebabnya Bapak Ibu didesain untuk bergantung, bertanya pada Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat Daud ya, banyak orang kalau lihat Daud itu selalu berpikirnya dia anak unyu-unyu. Tahu unyu-unyu? Kemerah-merahan, masih remaja, nggak punya kekuatan. Sebenarnya itu gambaran sekolah minggu yang kemungkinan besar agak sedikit salah. Memang Alkitab mengatakan kemerah-merahan. Tapi kemerah-merahan tidak menunjukkan dia unyu-unyu. Kenapa? Coba Bapak Ibu perhatikan Alkitab, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita akan dapatkan informasi. Biasanya kita nunjukkan Daud itu adalah pribadi yang kecil, unyu-unyu, badannya ringkih. Alkitab mengatakan pada waktu menghadapi Goliat, dia berkata pada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila ada apa? Singa atau beruang. Siapa di sini yang pernah menghadapi singa? Atau beruang, paling lari duluan kan. Tapi Alkitab mengatakan, hambamu ini, kata Alkitab, kalau sampai binatang buas tadi menerkam domba, dikejar loh. Banyak orang berkata, iya dia pakai ali-alinya, Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab tidak mengatakan Daud pakai ali-alinya waktu melawan binatang-binatang. Dia ngejar. Saya bayangin Daud itu pasti badannya kayak Arnold Schwarzenegger. Ngadepi beruang Bapak Ibu, ngadepin singa. Jadi bayangan kita Daud yang ringkih itu kayaknya perlu dibetulkan lagi baca Alkitab. Ngadepin. Di Alkitab hanya 2 orang yang berhasil menghadapi singa. Simson dan Daud. Kemerah-merahan kemungkinan karena dia masih muda. Mukanya kemerah-merahan sering dipadang. Bisa jadi memang bahasa Inggrisnya ruddy. Memang merah. Mungkin banyak di padang, merah, gosong gitu ya, gosong. Bukan unyu-unyu. Dan perhatikan pada waktu Saul bilang begini, oke, aku akan berikan Mikal anakku bagi kamu. Asal engkau memberikan aku 100 katan orang Filistin.
Hari itu kata Alkitab 200 kulit katan. 200 orang dihabisi oleh Daud. Berarti ini warrior. Ini pejuang ini. Daud itu adalah pribadi yang ngerti strategi di bagaimana mengalahkan. Bukan yang orang yang lemah, enggak. Daud itu pasti sudah badannya harus kuat. Tetapi orang yang ini tadi, Daud yang punya pengalaman dan strategi. Walaupun dia dicatat juga kata pujiannya adalah Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. 2 kali lipat. Berarti Daud itu di dalam semua area peperangan strategi perangnya luar biasa. Kemenangannya ditentukan oleh apa? Bukan karena inteleknya, bukan karena pengetahuannya. Karena dia selalu tanya Tuhan. Dia ngerti strateginya, tapi setiap kali maju, Tuhan, akan kau serahkankah orang Filistin kepadaku? Majukah aku? Maju. Kali kedua, orang Filistin maju lagi, dia tanya, Tuhan, bertanyalah Daud kepada Allah. Janganlah maju, kata Tuhan, jangan maju. Walaupun mungkin di atas kertas, yang lalu kan udah menang nih, aku maju lagi aja. Berapa banyak kita seringkali mengalami berantakan ketika kita tidak tanya pada Tuhan dan kemudian kita salahkan Tuhan. Padahal kita tidak mau tanya sama Tuhan. Yang pertama kita belajar gimana kita punya iman. Gimana kita punya iman? Kata kitab Roma 11:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi pada waktu Daud ini bertanya, dia dengar dari Tuhan, imannya bangkit. Izinkan hari-hari ini tahun 2022, banyaklah bertanya Tuhan dalam semua area kehidupan kita. Engkau mau kerja, tanya Tuhan. Mau cari jodoh untuk anak-anak, tanya Tuhan. Tuhan benarkah ini jodohnya? Tuhan benarkah? Ada banyak kesaksian saya rasa kalau saya sampaikan gak akan cukup waktunya. Bagaimana kadang-kadang Tuhan menuntun dengan cara yang tidak masuk akal. Tetapi karena Tuhan bicara, melangkah. Pada waktu melangkah ada banyak tantangan, saya cuma berkata, Tuhan engkau sudah berjanji dan berfirman dan jelas kami dengar. Dan kami melihat yang pertolongan Tuhan terjadi. Baal Perasim, Refaim, kita akan lihat ya yang tadi bahasa, saya akan bacakan ini ya. 2 Samuel ini kitab paralelnya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Gambarannya seperti air dam yang jebol. Bapak Ibu kalau breakthrough itu artinya tidak ada sesuatu yang bisa nahan. Kalau kehidupan kita mengalami breakthrough, berarti nggak ada sesuatu yang bisa menahan. Itu breakthrough. Dan Daud melihat bahwa Allah melakukan breakthrough di depan matanya seperti air menerobos. Lihat saja kalau dam bendungan jebol, nggak tertahan, berarti akan ada terobosan air yang sangat kuat. Itu doa kami. Tahun-tahun ini Bapak Ibu mengalami breakthrough seperti itu. Dan dikatakan begini, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saya nggak akan jelaskan banyak hal ini, sebenarnya menarik untuk dibaca. Karena harusnya yang dapat kredit adalah Tuhan. Karena Daud berkata, Jehovah telah menerobos musuhku. Harusnya namanya Jehovah Perasim, tapi jadi Baal Perasim. Sebenarnya begini, di situ adalah tempat banyak Baal. Tadi yang kita baca, Daud membakar banyak patung-patung. Dan orang Filistin menyangka disitulah tempat pusat kekuatannya. Dan saya percaya tahun-tahun ini tempat di mana setan berpikir itu menjadi tempat stronghold kekuatannya. Tuhan akan melakukan terobosan. Terobosan dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dan respon Daud di lembah Refaim. Refaim tadi ada raksasa. Refaim adalah raksasa. Daud mungkin berpikir, aku kan pernah mengalahkan Goliat. Mengalahkan raksasa. Tetapi Refaim, lembah raksasa, ada banyak raksasa-raksasa lain. Kita bisa mengalami yang namanya overconfidence, terlalu kepedean. Pede perlu, tapi jangan overconfidence. Sehingga lupa tanya Tuhan. Kita selalu berhitung, ya kemarin sudah Tuhan sertai, pastilah sekarang disertai. Betul, tetapi jangan overconfidence. Belajarlah menjadi orang yang humble, bertanya pada Tuhan. Daud bisa mengambil respon overconfidence, terlalu pede, kemarin sudah menang, ngalahkan, pasti sekarang juga menang. Atau ngambil respon ketakutan, waduh masalahnya gede. Tahun ini saya tidak bilang semuanya akan baik-baik. Challenge, tantangannya akan semakin banyak. Kita bisa ketakutan.
Tetapi Daud memilih untuk dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena dia sudah dengar dari Tuhan. Tuhan, kau serahkankah orang Filistin? Ya, dengan iman. Jadi hari-hari ini banyak hidup kita untuk banyak bertanya pada Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Tidak ada cara lain. Bapak Ibu ingin dengar suara Tuhan? Amin. Tetapkan waktu khusus dengan Tuhan. Tetapkan waktu khusus dengan Tuhan. Orang yang mencari-cari Tuhan pasti menemukan Dia. Tetapkan waktu khusus. Kita ingin mendengar suara Tuhan tapi tidak mau menetapkan waktu khusus. Kita terlalu sibuk dan banyak hal. Tetapkan waktu khusus. Dan yang kedua, yang terakhir. Sebelum yang kedua saya tulis begini. Engkau tidak akan mengalami terobosan kecuali memiliki iman. Kita nggak mungkin mengalami breakthrough kalau nggak punya iman. Dan engkau tidak akan memiliki iman jika tidak mendengar Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita ingin mengalami terobosan, miliki iman. Gimana miliki iman? Dengar suara Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang terakhir, yang kedua. Tadi yang dikatakan Ibrani, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika orang Filistin, 1 Samuel 14 lagi ya. Di kitab 1 Samuel, 1 Tawarikh 14. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju ke belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerto. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kerto itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kalau saya jadi anggota tentaranya Daud, waktu Daud bilang gini, oke, kita nggak maju, ya kita buat melingkar. Misal saya junior kan, panglimanya kan Daud, pimpinannya kan Daud. Daud lagi tanya dulu sama Tuhan, dia ke ruang doa, untuk doa dulu, tanya Tuhan gimana nih. Terus Daud keluar, oke Tuhan ngomong apa, Tuhan bicara apa. Ya Tuhan bilang, jangan maju tapi buat lingkaran. Nanti kalau kalian mendengar suara marching band, derap langkah di atas pohon-pohon, nah mulai melangkah. Saudara percaya enggak? Setahu saya enggak pernah dengar ada suara derap di atas pohon, enggak ada. Enggak ada. Yang saya dengar cuma suara burung. Tapi Daud bilang, aku dengar dari Tuhan. Tuhan bilang, kalau nanti kamu mendengar ada bunyi derap langkah di puncak pohon kerto, pohon mulberry kalau di Israel. Ada bunyi derap. Nggak masuk akal. Betul? Nggak masuk akal. Tetapi tadi saya katakan, iman adalah percaya firman Tuhan, perbuatan adalah bertindak sesuai firman itu. Saudara doa, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan ngomong A. Saudara jangan, Tuhan yang lain gak ada lagi ya. Kalau sudah Tuhan jawab A, bertindaklah seperti A itu. Paham ya? Waktu saya tidak cukup banyak untuk mengeksplain, tetapi saya berdoa. Saudara, iman adalah percaya kepada perkataan Tuhan, perbuatan. Jadi iman toh gak ada artinya, harus ada perbuatan. Perbuatan adalah bertindak sesuai perkataan Tuhan. Daud dikatakan, nanti kalau dengar ada derap langkah di atas pohon kerto, kamu baru. Daud lakuin. Kalau dia tidak lakuin, dia bilang, Tuhan yang benar aja, gak ada tuh derap di atas pohon kerto. Gak akan ada kemenangan. Tapi dia melakukan. Jadi kita ngelihat, saya minta waktu 2 menit aja lagi selesai ya. That faith, kan ada, kita berkata iman tanpa perbuatan mati adalah faith without work. Iman yang mati adalah iman tanpa perbuatan. Bukti dari iman adalah perbuatan. Kalau seseorang berkata, aku percaya Tuhan, tindakannya harus setuju dengan perkataannya itu. Aku percaya Tuhan itu besar, engkau harus melangkah sesuai perkataan firman itu. Kalau saya berkata Tuhan itu besar, kemudian saya mundur, takut berarti perbuatan saya tidak mengikuti apa yang saya percayai. Jadi perbuatan itu bahasa sederhananya adalah taat, ketaatan. Katakan kanan kiri, ketaatan. Iman, mendengar Tuhan, perbuatan adalah taat,
melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengatakan sesuatu, ikuti aja saudara. Dan saya tidak akan jelaskan panjang lebar di sini, waktu saya habis. Tetapi di bagian ini menunjukkan, saya undang para pemain musik untuk bisa maju ke depan. Ini Matius 7 ini bicara tentang orang bodoh sama orang bijak. Wise man sama foolish man. Orang yang pandai, dengar firman Tuhan dan melakukan. Orang bodoh, dengar firman tapi tidak melakukan. Which one? Kita yang mana? Kita milih menjadi orang yang wise, orang yang pandai. Dengar firman, tidak hilang tapi melakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Kalau saudara terlatih hal kecil-kecil begini, saudara akan semakin peka dengar Tuhan. Semakin peka. Jangan nanti Roh Kudus bilang sesuatu, kita abaikan. Saya akan akhiri saja. Gimana caranya Tuhan bicara dalam kehidupan kita? Secara simpel aja. Dengan whisper, berbisik. Berapa kali Tuhan berbisik pada kita, ingin meluputkan kita dari pergumulan, dari masalah. Nah, jangan. Tapi kita nggak mau dengar. Cara Tuhan berbicara ada dengan suara inner voice, suara di dalam, suara yang lembut, whisper, berbisik. Nah, jangan. Stop. Kita abaikan. Kita menolak. Berbisik lagi Tuhan, nah jangan. Kita terobos terus. Satu titik Tuhan akan berteriak, nah jangan. Kadang-kadang pelajarannya harus banyak, mahal harganya. Pagi hari ini perjamuan kudus yang pertama di tahun ini kita akan lakukan. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Berdoa supaya terjadi terobosan, ada breakthrough dalam area-area kehidupan kita. Belajar juga untuk dua hal ini, untuk bagaimana mengalami terobosan. Iman, percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Dan perbuatan, bertindak sesuai yang Tuhan katakan. Ambil waktu sejenak mempersiapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Hanya salah. Saya undang setiap kita berdiri bersama-sama. Suka dan duka, semua ku serahkan. Biar ini menjadi satu momen untuk setiap kita mendedikasikan kembali hidup ini untuk Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini rencana Tuhan sendiri tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Tergenapi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pendidikan kita, dalam apapun juga. Dalam tanganmu ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Sebelum kita bersama-sama kemuliaanmu bersekutu dalam perjamuan kudus, saudara bisa baca ayat yang ada di dalam hosti masing-masing. Izinkan ayat ini berbicara dalam kehidupan setiap saudara. Dan setidaknya kita akan mengalami 5 terobosan dalam kehidupan kita masing-masing. Kerohanian terobosan, keluarga terobosan, keuangan terobosan, ada kebebasan, ada keceriaan. Mari kita selidiki hati kita masing-masing dan kita angkat roti ini di atas. Mari ucapkan syukur. Kasih Tuhan lebih besar dari segala ketakutan kita. Kasih karena Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dan firman Tuhan katakan Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Diambilnya roti, mengucap syukur atasnya, dibagi-bagikannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini dengan penuh iman dan percaya bahwa Dia sudah menyelesaikannya bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur. Kita adalah orang-orang durhaka yang memperoleh belas kasih dari Allah melalui pengorbanan Kristus. Hanya darah Kristus ini yang sanggup membebaskan kita, yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk kami setiap kita mengalami terobosan demi terobosan. Apa yang sedang kita kerjakan ini, kita sedang mewartakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Itulah pengharapan kita, itulah kekuatan kita. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita ini mewartakan kasih setia Tuhan. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi kita pujikan, ku persembahkan. Biarlah ini menjadi waktu untuk setiap kita masing-masing mendedikasikan hidup kita. Setiap kita masing-masing mendedikasikan rumah tangga kita. Kita mendedikasikan pekerjaan, pelayanan kita, apapun itu, untuk kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Ku persembahkan hidupku Tuhan sebagai persembahan berkenan bagimu. Kami bersyukur Tuhan, dan bersama-sama di tempat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami yang pertama di dalam ibadah awal tahun ini. Kami persembahkan dengan sukacita karena Engkau yang mempercayakan berkat, melimpahkan berkat dalam kehidupan setiap kami, menjadikan kami saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan angkat satu pujian. To you I can do anything, I can do all things, for that you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, mari berikan sorak-sorak yang mana bagi Dia. I believe in you. Firman Tuhan katakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Itu sebabnya kita bersama-sama katakan, you are the one who fights my battles.
Engkau yang berperang bagi peperangan kami Tuhan. Dan saat ini kami nyatakan kemenangan Kristus terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, terjadi dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kami, terjadi dalam semua area kehidupan kami. Sepanjang tahun ini kami akan mengalami terobosan demi terobosan karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Janika juga katakan dalam kehidupan jemaat ini terjadi terobosan demi terobosan karena Engkau yang bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Dan juga mau katakan kepada bangsa ini terjadi terobosan karena Engkau yang mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanapun Kau tempatkan kami, dimanapun Kau utus kami, di situ mujizat terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita pulang dengan kasih yang dari Bapa. Persekutuan di dalam Kristus Yesus, pertolongan dan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau ditempatkan oleh Allah. Diberkatilah engkau oleh Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terima doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2022.